Ya, saya perkenalkan narasumber yang bergabung secara langsung. Lama sekali saya nggak jumpa dengan Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ada empunya survei yang mau kita bahas malam ini, bergabung secara virtual. Ada Bang Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam, Bang Burhanuddin. Malam, Christian. Terima kasih sudah join secara virtual. Kemudian ada analis politik lain yang juga kami undang untuk kami mintai pandangan. Ada Mas Ari Junaidi. Selamat malam, Mas Ari. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bang PM. Selamat malam, Bang Mohtar Ngabalin. Oke. Wow, luar biasa. Karena tadi kami sudah tayangkan beberapa faktor cuplikan, pernyataan Bang Burhanuddin mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat approval rating dari Presiden Jokowi. Jadi saya langsung minta tanggapan Bang Ngabalin. Satu hal yang paling di-highlight oleh Bang Burhanuddin adalah soal Pak Jokowi memberikan bantuan sosial sebagai jaring pengaman sosial mereka-mereka yang terdampak pandemi COVID-19 dinilai sebagai faktor yang memberikan kontribusi besar terhadap tingkat kepuasan publik. Mungkin Bang Ngabalin bisa cerita seperti apa sebenarnya desain dari jaring pengaman sosial sebenarnya yang dibuat oleh Presiden. Apakah itu hanya sekadar untuk memberikan bantuan saja, atau ada memang agenda besar atau dipersiapkan sedemikian rupa dengan perhitungan yang presisi untuk membuat kami, masyarakat yang terdampak ini masih punya daya beli, masih bisa bertahan dan lain-lain? Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dan ini menjadi pembahasan kami dalam beberapa hari ini sangat intensif terkait dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Jangan lupa bahwa dampak dari pandemi COVID-19 itu mengakibatkan banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan. Yang kedua, ada orang yang memang secara existing dia bekerja. Tetapi ada lagi yang ketiga, itu adalah bagaimana mempersiapkan orang yang kehilangan lapangan pekerjaan tadi bisa bekerja. Menjawab pertanyaan Firtian tadi itu, saya ingin mengatakan bahwa dengan begitulah maka kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dengan anggaran pendapatan belanja negara dalam situasi seperti ini, maka langkah-langkah itu harus dilakukan oleh Presiden. Sehingga bantuan tunai langsung dan macam-macam penilaian, kemudian seluruh nelayan, petani semua. Tidak bisa tidak. Kenapa? Karena seluruh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau Presiden Joko Widodo itu pada akhirnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau tingkat kepuasan, tingkat kepercayaan seperti yang tadi kita lihat highlight yang disampaikan tadi, beberapa komentar dari Mas Burhanuddin Muhtadi itu sesuatu yang memang dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat. Dengan begitu, saya mau bilang bahwa di 2 tahun terakhir atau 1 tahun lebih kurang ini tidak ada lagi cara lain yang bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kecuali adalah meneruskan sustainable program dalam mendatangi rakyat dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau ke Bang Burhan, karena banyak hal sudah disampaikan dan kami sudah beritakan di dalam berbagai program, termasuk malam ini kita bahas. Bang Burhanuddin, saya baru menyadari satu hal. Pak Jokowi itu kan sangat suka, ya Bang Ngabalin, sangat suka jalan-jalan dalam tanda petik, jalan-jalan langsung menemui masyarakat. Dan beberapa waktu ini tuh semakin intens karena pandemi COVID-19 kita syukuri sudah terkendali dan beliau kembali dengan ritme dulu sebelum ritme dulu dengan tersenyum, dengan confident gitu. Datang ke masyarakat, ke pasar-pasar, bahkan beberapa waktu lalu saya sempat ke Papua bersama Presiden. Mungkin Bang Ngabalin bisa kemudian meng-highlight pesan apa sebenarnya yang Pak Jokowi mau sampaikan ketika pandemi terkendali, Presiden kembali dengan ritme dulu. Orang kan melihatnya secara simbolis, ngapain Presiden datang ke pasar? Itu mungkin bisa dijelaskan. Apakah berkorelasi, Bang Ngabalin juga melihat? Karena begini, setiap apa yang terkait dengan problem-problem di tengah-tengah masyarakat itu satu prinsip dasar yang saya lebih dari 10 kali Presiden
baik di Bogor maupun di Istana Merdeka di Jakarta itu selalu mengatakan, jangan sampai ada ruang kosong yang pemerintah tidak hadir. Sering kita dengar kata-kata bahwa dalam situasi apapun negara harus hadir. Dalam situasi apapun pemerintah harus hadir. Hadir dengan gagah berani, hadir dengan penuh confident. Jadi kalau setelah pandemi ini selesai, saya mau juga bilang bahwa beliau ingin mendeklar bahwa negara, situasi kita aman dan baik-baik saja, dan saya Joko Widodo Presiden Republik Indonesia seperti yang Anda lihat, seperti kemarin-kemarin sejak awal periode pertama sampai dengan hari ini, saya tetap confident dan masih bersama dengan rakyat. Nah, itu kalimatnya. Oke, saya coba tanya nanti, saya harus jeda, tapi ke Bang Burhan mungkin saya tanya soal itu, apakah ada faktor juga karena Presiden punya gaya tersendiri, tampaknya suka sekali langsung bertemu dengan rakyat, karena kalau kita bandingkan dengan konteks saya adalah kita bandingkan dengan November 2022 kok bisa beda 5,1% naiknya ya, 5,1%. Saya harus jeda, usai jeda kami akan bahas lebih lanjut terkait hal ini di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.